Hai anak ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabarmu semuanya? Dalam keadaan baik ya? Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perubahan sosial. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya proses perubahan sosial. Ya, apa saja ya kira-kira faktor yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial? Ya, kamu bisa lihat. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Jadi dengan adanya hubungan dengan kebudayaan lain, masuknya kebudayaan baru ke dalam suatu kelompok itu bisa menghasilkan suatu difusi, yaitu percampuran kebudayaan yang membawa suatu hal-hal yang baru yang menimbulkan suatu perubahan sosial. Yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Nah, pendidikan itu merupakan satu modal yang sangat penting di dalam perubahan sosial. Dengan orang-orang berpendidikan, orang memiliki pengetahuan dan teknologi yang lebih maju, maka di sana akan terjadi suatu perubahan sosial yang lebih cepat. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat mempengaruhi terjadinya suatu perubahan sosial di dalam masyarakat. Ya, yang kita melihat dengan yang ketiga, di sana kita lihat adanya toleransi terhadap perilaku penyimpangan. Ya, bagaimana perilaku yang menyimpang itu bisa ditoleransi, bisa menumbuhkan perubahan ya. Jadi masyarakat yang bisa menerima hal-hal yang baru yang dianggap tabu atau tidak sesuai ini bisa menghasilkan suatu perubahan di dalam masyarakat yang cepat. Contohnya kalau dahulu itu kan status perempuan, dia itu hanya bertugas sebagai mengurus dapur. Tapi pada saat sekarang ini kita lihat banyak wanita yang lebih bekerja di luar, tidak hanya mengurus urusan rumah tangga ya, itu yang kita lihat. Nah, itu maksudnya. Jadi toleransi terhadap perubahan terhadap hal-hal yang menyimpang, bukan kepada hal yang negatif. Ya, kita melihat yang keempat, sistem stratifikasi terbuka. Ya, kamu masih ingat apa itu stratifikasi, nak? Ya, stratifikasi itu adalah perbedaan kedudukan seseorang berdasarkan tinggi rendahnya, nah, status atau kedudukannya. Jadi adanya kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk pindah status ini mendorong dalam masyarakat itu terjadi suatu perubahan. Yang kelima adalah penduduk yang heterogen. Artinya penduduk yang heterogen itu adalah seperti kita masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak budaya. Jadi masyarakat yang heterogen itu supaya menghindari pertentangan, maka di sana diadakanlah sejumlah kompromi antara anggota supaya tidak terjadi pertentangan. Nah, ini harus masyarakat itu mengalami cepat suatu perubahan ya. Nah, lalu yang keenam kita lihat ketidakpuasan terhadap berbagai bidang kehidupan ya. Jadi di dalam masyarakat itu kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Akibatnya di sana terjadi ketidakpuasan masyarakat ya, dengan misalnya peralatan hidup. Untuk itu makanya masyarakat dia akan cepat mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang ada yang dibutuhkannya. Ya, kita masuk kepada yang tujuh, orientasi ke masa depan. Jadi masyarakat itu termotivasi untuk melihat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus menjadi titik tonggak untuk suatu kemajuan. Ini berarti masyarakat itu melihat suatu
orientasi ke masa depan untuk melakukan perubahan supaya dia dapat memenuhi kebutuhannya secara cepat, efektif. Nah, kita lihat yang berikutnya di sana, bahwa di dalam masyarakat itu melihat pandangan ke masa depan, dia juga merasakan selalu berikhtiar bahwa hidup itu akan berputar seperti roda pedati katanya. Jadi kalau sekarang ini susah, tidak mungkin terus menerus susah, tapi dia termotivasi untuk lebih maju. Mari kita lihat faktor yang menghambat suatu perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Jadi kalau kita kurang bergaul, ya, kuper, ya, kita akan sulit mengalami perubahan. Karena apa? Kita tidak bisa mendapatkan melihat hal-hal yang baru untuk bisa dirubah. Begitu juga dengan masyarakat. Yang kedua adalah faktor penghambat adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi orang-orang yang sulit mendapatkan pengetahuan, tidak bisa mendapatkan pengetahuan dengan bebas, ini mengalami kesulitan untuk berubah karena pengetahuan itu membawa suatu perubahan kepada masyarakat. Begitu juga dengan kehidupan individu. Yang ketiga adalah sikap yang sangat tradisional. Bagaimana sikap yang sangat tradisional, ya? Hal-hal, ya, kita bukan tidak bisa memakai tradisi kita diharapkan juga bisa memakai suatu tradisi sebagai suatu kebanggaan. Tetapi kalau tradisi itu sangat terpatri di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dia menganggap bahwa kebudayaan orang atau tradisi orang lain itu lebih buruk dari dia punya, sehingga dia susah untuk mengalami suatu perubahan. Yang keempat, kepentingan yang telah tertanam kuat. Jadi adanya kepentingan orang atau lembaga tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ini juga sangat menghambat terjadinya perubahan. Kenapa? Orang-orang yang sudah punya posisi dan keuntungan yang begitu baik, dia akan susah meninggalkan kedudukan atau posisinya atau kesempatan yang itu, sehingga dia harus sering mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi kalau ada di sana pergantian, dia akan tidak akan bisa menerima. Yang kelima adalah kegoncangan pada integrasi sosial. Karena adanya suatu perubahan, orang-orang di situ, masyarakat itu takut kalau nanti perubahan itu, hal-hal yang baru itu menjadikan terguncangnya integrasi. Ya, kamu udah tahu kan apa itu integrasi? Ya, integrasi itu adalah suatu penyatuan. Jadi tadinya kalau masyarakat sudah bersatu, lalu kalau ada suatu perubahan yang baru, dia takut terguncang, nggak akan ada lagi kesatuan. Itu yang dia takutkan, sehingga dia tidak akan berubah-berubah. Yang keenam, sikap tertutup, ya, tertutup terhadap hal-hal yang baru. Jadi ada hal yang baru, ada penemuan baru, dia tidak mau mengikuti situasi, sehingga dia juga akan sulit untuk mengalami perubahan, ya. Misalnya, ya, ibu-ibu yang dia sudah dari dulu diajari kalau setiap waktu dia memakaikan sarung. Jadi pada saat sekarang dia tidak mau menerima pakaian yang ada. Jadi dianggapnya suatu tabu. Ini contohnya, ya, yang bisa kita lihat. Ya, ke-7 adalah kebiasaan adat istiadat, ya. Kebiasaan adat istiadat ini yang sudah tertanam sangat dalam ini, sehingga sangat membuat masyarakatnya tidak mau menerima pembaharuan, ya. Misalnya untuk pengolahan tanah, sekarang kan kita sudah pakai traktor, tapi mereka tidak mau menerima itu karena dianggapnya tanah itu tidak bisa dilakukan, pengolahan tanah tidak bisa dilakukan dengan alat-alat yang
berat, tapi hanya dengan cangkul. Jadi itu tidak efektif kan, sehingga dia tidak meraup menerima penerimaan baru karena adanya suatu adat istiadat yang sangat terpaku dengan kokoh di dalam kegiatan masyarakat itu. Ya, yang kedelapan adalah hambatan yang bersifat ideologis ya. Ideologis itu adalah dasar-dasar ya. Dia menganggap kalau kelompoknya itu, kalau sukunya itu lebih hebat. Jadi kalau ada suku yang lain dia tidak bisa terima. Nah, sementara dasar-dasarnya itu, apa yang dia punya itu sudah tidak pas lagi dipakai untuk masa sekarang, sehingga dia karena sangat memegang pandangan hidup yang menjadi ideologinya itu, dia agak sulit ya. Seperti sekarang ini kan ada pepatah yang menyatakan biar lambat asal selamat. Iya, pada waktu sekarang itu tidak bisa berlaku kan. Nah, inilah bentuk-bentuk perubahan yang menghambat terjadinya perubahan di dalam masyarakat ya. Ini sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar.